Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir bandang yang menerjang Dusun Keragilan Kabupaten Semarang memutus jalan penghubung antar kampung hingga lahan pertanian dan kolam ikan milik warga. Memasuki masa panen, harga beras di Kota Semarang berangsur turun. Di PHK secara sepihak, ratusan karyawan sebuah pabrik garmen asing di Pemalang berdemo tuntut hak dan gaji yang belum dibayar. Tingginya angka kasus demam berdarah di Pati dan Grobogan mendorong Dinas Kesehatan melakukan fogging. Kasus DBD tak hanya menyerang balita tetapi juga anggota kepolisian. Petugas Dinas Kesehatan melakukan fogging di Desa Ginggang Tani, Kecamatan Gubuk, Grobogan, menyusul kasus kematian anak akibat demam berdarah. Fogging juga dilakukan di sekolah anak tersebut. Kini total ada 9 kasus demam berdarah di Desa Ginggang Tani dengan 1 korban meninggal dunia, 6 sembuh, dan 2 orang masih menjalani perawatan. 6 anggota Polres Grobogan juga terkena DBD. Mereka kini dirawat di rumah sakit. Untuk memutus penularan DBD, petugas Dinas Kesehatan melakukan fogging di seluruh ruangan, halaman hingga asrama Polres Grobogan. Petugas juga melakukan fogging di Desa Semirejo, Kecamatan Gembong Pati. Sebab dalam 2 pekan terakhir ada belasan warga terserang demam berdarah, 1 diantaranya meninggal dunia. Untuk mencegah penularan demam berdarah, masyarakat diminta menjalani pola hidup bersih sehat untuk menjaga kondisi tubuh serta membasmi sarang nyamuk. Arif Nur melaporkan dari Grobogan dan Pati. Hari Rabu dan Kamis lalu, pasar murah beras dan sembako diadakan di 10 kabupaten kota di Jawa Tengah. Paket sembako yang dijual ludes hanya dalam hitungan menit. Ribuan warga Rabu lalu antre paket sembako murah di alun-alun Kembang Joyo, Pati. Warga antre untuk membeli 2,5 kg beras, 2 kg gula pasir, dan 1 liter minyak goreng seharga Rp50.000. Dinas Perdagangan dan Ratusan warga di Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal Rabu lalu juga menyerbu toko sembako Mitra Bulog di Pasar Kejambon yang menjual beras SPHP. Warga rela antre karena harga beras di pasaran mencapai Rp18.000 per kilogram. Sebagian warga kecewa karena tak kebagian beras murah. Pasar murah juga diadakan di halaman kantor Kecamatan Tegal Selatan. Tak hanya beras, pasar murah juga menjual minyak goreng, gula pasir, bawang merah, dan telur ayam. Sebagian warga sengaja belanja di pasar murah untuk persiapan tradisi unggah-unggahan sebelum bulan Ramadan. Antre lebih dari 2 jam di tengah panas, warga berdesakan di Pasar Jepara untuk membeli 10 kg beras SPHP. Pasar murah menyediakan 800 karung beras dari Perum Bulog. Ratusan paket sembako murah yang dijual di markas Kodim 0716 Demak Rabu lalu ludes hanya dalam kurun waktu 30 menit. Akibatnya tidak semua warga yang antre bisa membeli paket sembako. Ratusan warga berjubel untuk membeli beras murah di pasar Blok T Blora, namun pembelian dibatasi maksimal 10 kg beras dengan harga Rp10.200 per kilogram. Ribuan warga Cilacap menyerbu alun-alun kota Cilacap untuk membeli beras dan kebutuhan pokok lainnya di pasar murah Kamis pagi. Akibatnya 10 ton beras yang disediakan panitia ludes terjual hanya dalam waktu 1 jam. Pasar murah juga menjual minyak goreng, gula, tepung terigu, gas LPG hingga cabai rawit. Pasar murah di halaman kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Brebes juga diserbu ratusan warga. Warga antre untuk mendapatkan paket sembako murah seharga Rp85.000 berisi 5 kg beras, 1 kg gula pasir, dan 1 liter minyak goreng. Kamis pagi Pemkab Boyolali mengadakan pasar murah dengan menyediakan 4,5 ton beras medium dan 1,5 ton telur ayam. Seluruh persediaan bahan pangan tersebut ludes dalam waktu kurang dari 2 jam.
Ratusan warga desa Kalimaro, Kecamatan Kedung Jati, Grobogan, Kamis pagi juga berebut membeli sembako murah di balai desa. Warga rela berjubel di dalam balai desa demi bisa mendapatkan beras seharga Rp45.000 per kemasan 5 kg. Jauh lebih murah dibanding harga beras di pasaran yang mencapai Rp16.000 per kilogramnya. Tim Liputan melaporkan. Mulai masuknya masa panen membuat harga beras lokal di Kota Semarang berangsur turun. Namun harga daging ayam justru sebaliknya, semakin mahal mendekati bulan Ramadan. Angin segar datang dari Pasar Dargo, Kota Semarang. Menurut agen beras di pasar ini, harga beras medium sudah turun menjadi Rp13.400 per kilogram, sedang beras kualitas premium turun Rp1.000 menjadi Rp17.000 per kilogram. Masuknya masa panen menekan harga beras turun, namun harga beras masih mungkin naik lagi menjelang Idul Fitri. Dulu kan sampai 14 lebih, kemarin 14,6, ini sudah 13,4, sudah turun banyak. Ini kaitannya juga masih bisa turun lagi, ini masih panen terus nih sampai bulan depan kita sampai nanti April mungkin masih ada panen terus. Harganya sekitar 13 ribuan ke atas. Nah, kalau yang medium atau medium super itu masih ya 40-an. Tapi kan juga kita kan nggak tahu juga, karena kan biasa kalau lebaran kan biasanya ya, kalau tahun-tahun kemarin mengacu tahun-tahun kemarin kan ada kenaikan pasti. Berbeda dengan beras, harga daging ayam di Pasar Kawunganten Cilacap justru naik menjadi Rp38.000 per kilogram. Akibatnya kios daging ayam kini sepi pembeli. Konsumen pun ada yang memilih membeli kepala dan ceker ayam karena harganya hanya Rp24.000 per kilogram. Ceker sama kepala. Kenapa beli ceker sama kepala, Mbak? Soalnya harga dagingnya mahal banget lah, 37 sekilo. Nggak sesuai sama pendapatan lah. Pendapatannya sama buat beli dagingnya kan nggak pas. Tambah lagi beras mahal, minyak naik juga, semua pokoknya sembako kayaknya naik semua. Menurut pedagang, mahalnya harga ayam disebabkan harga pembelian dari pengepul yang semakin mahal. Ali Mustaufirin dan Mardianto melaporkan dari Kota Semarang dan Cilacap. Warga Kelurahan Kedung Pane, Kota Semarang kembali mendapatkan bansos beras. Penerima mendapatkan masing-masing 1 karung beras seberat 10 kg. Ratusan warga yang didominasi kaum ibu Rabu pagi antri di Aula Kelurahan Kedung Pane untuk mendapatkan bansos berupa beras 10 kg. Di Kelurahan Kedung Pane ada 277 warga yang mendapatkan bansos beras CBP. Bansos diberikan hingga bulan Juni mendatang. Harga beras di pasar tradisional dan retail modern Kota Semarang masih tinggi, Rp16.000 sampai Rp18.000 per kilogram. Kenaikan harga ini membuat pusing para pemilik warung makan, mereka terpaksa mengurangi takaran nasi agar tetap bisa mendapatkan keuntungan. Kenaikan harga beras kualitas medium dan premium beberapa pekan terakhir membuat sebagian pengusaha rumah makan di Kota Semarang menjerit. Kenaikan harga beras hingga mencapai Rp18.000 per kilogram memaksa mereka melakukan efisiensi agar bisa bertahan. Pengelola salah satu warung makan di Jalan Gajah Raya, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayam Sari, menyatakan harga beras saat ini dibanding momen yang sama tahun lalu lebih mahal Rp3.000 per kilogramnya. Agar tidak merugi dan pelanggan tidak kabur, mereka tidak menaikkan harga jual makanan, tapi terpaksa mengurangi porsi nasi bagi pelanggan mereka. Tetap jualan, tapi ya nasinya kurangi ke mahasiswa itu. Kurangi nasi ya. Oh, harga beras sekarang sampai berapa, Mbak? Harga beras sampai berapa sekarang? 18-17 ya. Tapi harganya tetap ya dinaikin ya. Cuma porsinya aja dikurangi ya. Pedagang warung makan berharap harga beras dan bahan pangan lainnya bisa segera turun agar tidak memberatkan bagi masyarakat dan usaha warung makan tetap bisa berjalan. Ali Mustaufirin melaporkan dari Kota Semarang.
KPU Kota Semarang menyelesaikan rekapitulasi suara pemilu tingkat kota. PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera meraih suara terbanyak di Kota Semarang. Baik, kepada Bawaslu Kota Semarang. KPU Kota Semarang hari Minggu lalu menyelesaikan rekapitulasi suara pemilu 2024 di tingkat kota. Hasil rekapitulasi telah disetujui oleh hampir semua saksi dari partai politik dan Bawaslu, serta telah dituangkan dalam surat keputusan KPU Kota Semarang nomor 778 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu anggota legislatif DPRD Kota Semarang tahun 2024, di mana hasil penetapan PDI Perjuangan memperoleh suara paling banyak 264.550 suara, disusul Partai Gerindra dengan raihan suara 150.982 suara dan Partai Keadilan Sejahtera dengan raihan 102.175 suara. Sedang angka partisipasi pemilih diyakini mencapai lebih dari 80%. Masih terkait pelaksanaan pemilu 2024, Polri memberikan penghargaan kenaikan pangkat luar biasa Anumerta 1 tingkat untuk Ibtu Wahyudi, Kanit Binmas Polsek Candisari Semarang yang meninggal dunia saat bertugas mengamankan tahapan pemilu 4 hari setelah pencoblosan. Penghargaan kenaikan pangkat dari Ibtu menjadi AKP Anumerta diberikan langsung Kapolrestabes Semarang dan diterima keluarga almarhum dalam upacara di Mapolrestabes Semarang Rabu lalu. Ali Mustafirin dan Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.